Pejabat tuh ya paling cuma rapat doang, tidur di rapat, habis itu udah pulang ngapain gitu. Sekarang ya, watch you. Masih hafal gak gerakannya? Lo tau gak dulu ada anggaran per anak SD itu dapat 1 kilo lem Aibon. Itu buat apa? Buat ngelem kan? Iya. Kalau misalnya lo tau PSI, lo tau dalamnya kayak gimana, pelaporannya ribet, ngapa-ngapainnya ribet, lo gak bisa korupsi juga. Jadi ngapain gue jadi pejabat di partai ini? Ya, ini sekarang gue harus begini-gini nih, Pak. Ya, ya, ini dia ada Zebi Magnolia Fawaz ya. Aduh, yang begini-begini dong ya kan. Setiap hari seneng banget gue kalau kehadiran yang bagus-bagus begini ya. Halo, gimana Zebi? Apa kabar? Baik, gimana Mas Adit kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, ini Zebi ini sebagai juru bicara muda ya. Iya siap. Iya, juru bicara muda dari Prabowo Gibran dan juru bicara PSI juga. Oh, dari PSI juga. Itu bajunya ya? Iya. Zebi. Merah-merah. Nah, itu bajunya nih ada gambar-gambar dari JKT48. Iya, ini dulu namanya itu Seifuku. Seifuku itu kostum-kostum gitu. Oke. Oh, emang dulunya pernah member? Iya, dulu aku member JKT48 pas aku umur 13 tahun. Oh, dari JKT juga ya? Oh, masih dari JKT juga? Oh, aku harus gondrong dulu gitu biar kelihatannya. Pantesan ya begini ya. Iya, gemoy ya kan, pas banget ya. Jadi juru bicara juga ya. Tinggal biru muda aja, Mas. Aduh. Ini Zebi Magnolia. Zebi Magnolia juga sebagai salah satu caleg ya dari PSI ya. Caleg muda ya. Berarti umur berapa sekarang? Umur sekarang 23 tahun. 23 tahun. Ulang tahun 10 November. Oh, kode. Minta dikadoin sama CP2 ya. Oke, Zebi, kan basic ya, atau sebelumnya pernah jadi member JKT48 ya. Dulu dari member JKT48 umur 13 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun berarti itu masih sekolah SMP ya. Itu berapa lama waktu itu? 2 tahun. 2 tahun. Iya. 2 tahun terus lanjut sekolah SMA, lanjut kuliah. Terus habis itu banyak bergelut di organisasi sosial. Nah, itu bisa masuk ke dunia politik gimana? Agak panjang boleh. Jadi dulu gini ceritanya, aku salah satu orang yang bisa dibilang, kan tahu ya Gen Z, ya inilah stereotip Gen Z atau anak-anak muda gitu, apatis ke politik. Nah, ya benar, termasuk benar. aku salah satunya malahan. Aku salah satunya ngelihat kayaknya udah gak ada harapan nih Indonesia gitu, kayaknya pejabatnya gini-gini aja, sama aja gitu. Sampai dulu aku jurusannya hubungan internasional guys, by the way. Tahu lah anak-anak HI gimana, mungkin lebih ke politik luar negeri kan. Ini negara sendiri. Terus gue kayaknya kesadar ngelihat teman-teman gue itu, pakai gue gak apa-apa nih? Iya, apa-apa, santai aja, santai. Gue kesadar ngelihat teman-teman gue kebanyakan tuh ngepost kampanye sosial itu sebagai cap biar keren aja gitu loh, kayak kampanye luar negeri, Black Lives Matter atau apa. Tapi kok kayaknya gue ngerasa ada perasaan apa ya, bersalah ataupun keresahan gitu loh di diri gue sendiri, kayak kenapa kita lebih pede ngomongin isu-isu luar negeri terus lebih ngerasa keren, kenapa nggak kita ngisi petisi online gitu sendiri, tapi kenapa nggak bikin langsung lu gerakan ngapain gitu. Terus gue kayak ngerasa kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu nih gitu. At least gue ngerasa gue udah belajar. Itu kan termasuk gue dapat juga dong privilege, gue bisa kuliah. Kita kan tahu di Indonesia 70% orang itu masih lulusan SMP. Jadi gue ngerasa dari dulu, apalagi kan gue emang suka kan kayak sama anak-anak, gue ngerasa gimana ya gue bisa kontribusi gitu. Akhirnya gue ngelihat ini agak aneh banget sih, kan orang-orang biasanya kalau misalnya lo HI, lo magangnya di Dubes kan. Dulu gue sebenarnya ada kesempatan magang di Dubes Spanyol. Nah, tapi gue ngelihat, cuy, lo biasanya kalau misalnya lihat pet promote, magang-magang lo tau gak, magang ID gitu-gitu, itu kan biasanya perusahaan-perusahaan kan. Ini ada partai, partai promosi. Magang di partai. Promosi lowongan magang. Terus gue kayak ngeliat, hah, absurd banget di partai. Masa lo bikin magang di partai? Langsung politik ya? Coba, itu di umur berapa? Pas gue umur 20 tahun, 20 tahun ya? Udah mencoba magang di partai. Iya, jadi gue emang sedikit ambis gitu pas kuliah. Gue kayak, aku harus magang nih sebelum temen gue magang gitu. Terus habis itu gue ngerasa, oh kalau gue magang di PSI ini, kenapa gue ambil? Karena gue lewat seleksi.
yang daftar itu lebih dari 100, tapi gue keterima di antara 21 orang. Berapa orang yang masuk? Yang masuk 21. 21 dari 100 orang itu. Terus gue ngerasa, kayaknya gue punya kesempatan nih, gue pengen tahu politik tuh sebenarnya gimana sih, politik praktis di Indonesia. Apalagi kan orang-orang sebenarnya tuh teman-teman sumuran gue tuh malas sama politik Indonesia karena kan sistemnya rumit. Lo aja nggak tentu tahu, lo tuh DPRD milih siapa, biasanya milihnya kan merem aja. Iya, karena nggak tahu kan, nggak kenal siapa dia gitu kan. Akhirnya long story short, gue nyoba tuh magang di politik. Tapi partainya PSI. Kenapa PSI? Kenapa PSI? Gue belum nanya nih, udah langsung kenapa PSI. Oke. Nah, ini kenapa PSI itu konteks magang ya? Karena partai lain gak ada yang buka akses luas itu. Dan gak ada yang promosiin kayak program magang, edukasi politik buat anak muda gitu. Karena kan selama ini kita tahu ya, kalau misalnya lo masuk ke parpol, lo tuh pasti mikir kayak, gue anaknya siapa cuy? Gue bisa jadi apa? Gue bisa ngapain kan? Benar sih. Terus gue ngerasa, dari mereka ngasih chance kesempatan gue aja buat magang, itu udah keren gitu. Gue masuk, bahkan ini yang terkocak, gue pas diwawancara gue ditanya, oke, ini kan PSI, kamu tahu nggak tokoh PSI di DKI Jakarta siapa? Gue kan nggak ngerti itu dulu. Partai itu ada pusat, ada iya, ada DPD atau apa? Terus gue jawabnya Grace Natali sama Samara Amani. Pas lagi naik ya. Terus gue baru tahu pas masuk, partai itu ternyata rumit. Partai itu ada DPP, ada pusat, terus habis itu ada DPW, wilayah, ada DPD dan lain-lain. Nah dari situ aja gue langsung ngeliat, ternyata nggak segampang yang gue simpulin ya, selama ini politik tuh banyak proses-prosesnya. Terus gue masuk ke sana, kita anggota DPRD-nya waktu itu udah ada 8, kita udah punya 8 kursi. Di situ gue ngeliat langsung, gue gak nyangka gue bakal dapet akses terbuka ini, sampai malahan gue tuh ngasih saran kayak, Kak, kayaknya informasi ini harusnya gue gak tahu deh. Kayak gue ngeliat anggaran-anggaran ini DPRD tahu semua. Susperda gitu. Padahal masih magang ya? Iya masih magang. Terus gue ngeliat, pantesan no chance of korupsi gitu. Karena di partai ini, lo tuh kalau jadi anggota dewan, lo gak dipotong gajinya. Jadi lo tuh gak harus setor ke partai. Oke. Gimana tadi anggaran ya? Jadi tadi kayak ngomongin soal sosperda dan lain-lain, itu tuh gue ngeliat kayak anggaran persisnya gimana. Jadi gue tahu gak mungkin korupsi nih partai gitu kan. Dan mereka ketat banget sama apa yang namanya, even lo tuh ada indikasi korupsi sedikit pun nih, misalnya penggelembungan dana reses nih misalnya, kan bisa dibilang buat pejabat-pejabat itu dikit banget kan. Itu aja langsung dikeluarin, diganti kemarin langsung ada DPRD, langsung di PAW, langsung di-cut. Benar. Jadi menurut gue itu udah benar gitu dari integritas mereka. Ternyata gue ngeliatnya, ternyata politik tuh masih ada harapan gitu loh. Selama ini yang gue pikir tentang politik ternyata nggak sesimpel itu, rumit juga. Kan orang juga berpikir sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang kayak politik jadi pejabat ujung-ujungnya juga korupsi. Ya kan gitu dong pasti. Benar. Tapi tergantung kalau misalnya politik baik, misalnya orang baik yang masuk, ya itu bisa dikawal dengan benar gitu. Jadi gue masih percaya kalau gue masih bisa milih perwakilan yang baik gitu. Lo lihat orangnya gitu. Terkadang kan kalau misalnya partainya juga ya ada beberapa tuntutan lah, emang partai harus berposisi gitu kan. Karena lo harus punya, kalau peraturan Indonesia lo harus punya minimal suara berapa persen, udah bisa lewat DPR dan lain-lain. Dan coba deh gue tanya, kalau misalnya dulu lo pernah ini nggak merhatiin berita-berita tentang DPRD gitu? Sebelum PSI masuk, dulu kan Senayan yang lebih panas dibanding Kebon Sirih. Tapi setelah PSI masuk, itu Kebon Sirih yang lebih diomongin. Kayak lem Aibon lah. Lo tau gak dulu ada anggaran per anak SD itu dapat 1 kilo lem Aibon. Itu buat apa? Buat ngelem kan? Apaan ya? Terus itu 80. Gak jelas ya, kayak gitu kan? Itu duitnya 80 miliar cuy, buat dikorupsi. Ya enggak, bikin anggaran lem Aibon itu buat apa? Iya. Itu PSI baru masuk kayak sebulanan lah. Terus waktu itu yang ngulas tentang anggaran ini tuh ada Bro William namanya, anggota legislatif DPRD PSI. Dia itu sumuran gue juga pas dilantik 24 tahun. Dia ngepost tuh langsung di Twitter, ini ada anggaran mau dipakai bla 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 gitu. Terus kita langsung dimusuhin sama semua partai, gak masuk WhatsApp grup di DPRD. Perkara itu ya? Iya, perkara itu. Jadi ya gitulah, gue ngelihat kayak langkah-langkah yang kayak gini, partai-partai yang masih bersih itu harus didukung. Gak cuma PSI doang, lo juga ngelihat misalnya Partai Buruh sekarang tuh juga bagus. Tapi maksud gue apa yang PSI lakuin, lo lihat aja selama ini kinerjanya tuh gimana. Misalnya dia lo lihat kayak nggak serak, tapi pas PSI masuk dulu, mana ada recording DPRD rapat paripurna di record, gak pernah. Terus reses dibikinin konten-konten kan gak pernah. Karena mereka sebenarnya nggak turun, nggak kerja, ngambil duitnya doang. Iya, semenjak PSI kayak gitu dapat banyak atensi dari masyarakat, akhirnya partai lain ngikutin. Jadi menurut gue itu pentingnya peran anak muda di politik, karena bisa nge-push orang-orang tua ini. Orang tua ini bukan berarti degradasi. Untung gue masih muda ya, Orang-orang tua yang bisa dibilang mereka tuh ya cuma duduk
buat korupsi doang atau buat dapat duit doang ya, gitu. Anak muda kan ya banyak keresahan dari anak-anak muda ya tentang jabat-jabat sekarang kayak gimana gitu ya. Makanya mereka jadi anti politik. Betul. Ya. Makanya biar bisa nge-push perubahan ya butuh anak-anak muda sebenarnya masuk ke dalam politik. Ya biar melek politik lagi ya. Ternyata politik itu juga penting. Iya penting banget. Dari kita bangun, habis kita pergi ke kerja, kita pulang itu semuanya kan proses politik. Kayak misalnya lo bangun nih, aku mau kerja, lo mau naik apa ya? Mau naik KRL, mau naik kereta. Lo tarif dari kereta lo, tarif dari misalnya Transjakarta lo itu tentuin dari rapat-rapat paripurna DPRD itu. Jadi kayak kalau misalnya lo gak mau like politik, sayang banget karena itu imbasnya langsung ke lo tanpa lo sadari gitu. Oke. Oh segitunya ya PSI ya. Ya ternyata benar ya buat pro ke anak muda banget. Dan ya stigma anak muda kan banyak sekali yang anti politik ya. Karena dia banyak keresahan kayak sampai sekarang juga anak muda banyak yang bilang gue udah nggak percaya sama anggota sekarang, gak peduli gitu. Jadi kayak antipati banget ya. Itu padahal mereka gak ada wadahnya aja buat komplain sebenarnya. Ya, sekarang lo lihat kalau misalnya lo mau ketemu pejabat-pejabat kan rasanya kayak jauh banget kan. Kayak bener, pejabat tuh kayak berjarak prestis, ya. Berjarak banget. Prestis kayak eksklusif padahal mereka perwakilan rakyat. Nah, namanya wakil loh ya, wakil. Itu gampang buat ngontak dong, gampang buat ketemu gitu. Tapi ya selama ini kita tahu kayak gimana kayak pejabat tuh ya paling cuma rapat doang, tidur di rapat habis itu udah pulang ngapain gitu. Aduh itu dia. Ada yang rapat tidur, ada yang main Candy Crush gitu ya. Ada yang nonton Crush itu apa ya nonton film binatang nggak pakai baju ya. Iya betul. Iya. Agak bahaya gitu. Itu yang merubah saya bukan berubah, yang membuat stigma ya anak muda itu jadi kayak berpikir ya begitulah kerjaannya, nyantai pakai duit rakyat katanya mewakili tapi kerjanya begitu. Apa yang diwakilin ya kan, sedangkan suara-suara rakyat nggak didengar. Nah nih kayak kan lo apalagi kita ya sebagai anak muda dan lo perwakilan dari anak muda ya sebagai calon legislatif termuda ya. Apa sih visi misi lo untuk menjadi calon legislatif di tahun ini? Jadi gue cerita dulu nih kenapa gue nyaleknya juga di Jakarta Utara gitu. Iya. Jadi awalnya itu dulu gue semasa magang PSI ini gue makin kepush lah kayak jiwa gue pengen ngelakuin sesuatu gitu. Kayaknya gue harus bikin kontribusi lebih gitu loh gue ngerasa. Apalagi gue tuh dulu lagi masa-masanya suka banget sama isu lingkungan. Sekarang kita kan tahu masih banyak orang sih yang nggak tahu sayangnya kalau misalnya kita tuh udah bukan perubahan iklim lagi, kita udah masuk ke krisis iklim. Jadi sebenarnya bumi kita udah panas banget gitu. Benar. Apalagi riset gue waktu itu pas di kampus itu gue ngeliat orang-orang yang tinggal di pinggiran kayak misalnya Cilincing, di pesisir dan lain-lain itu tiap tahun itu rumahnya itu makin mundur karena air massa laut itu makin naik. Abrasi. Iya abrasi dan mereka nggak ngerti juga tentang isu itu gitu. Jadi gue ngerasa gue dapat nih kesempatan belajar buat kayak gini, kenapa gue nggak sharing ke orang-orang itu? Ya waktu itu juga ya. Kalau kita nggak edukasi lama-lama hancur itu rumah ya kan, habis berapa puluh tahun, 10 tahun lagi. Dan mereka kan masih selalu nuntut kayak pemerintah ini apa yang bisa dilakuin, tapi kan nggak ngerti nuntutnya tuh sebenarnya ini karena apa, terjadinya karena apa gitu kan. Nah terus dari situ tapi gue masih bingung tuh, gue masih magang kan, gimana caranya gue bisa iniin ke politik gitu. Akhirnya gue sama teman-teman waktu itu bikin komunitas di Cilincing, komunitas mengajar. Oke, kolaborasi. Ikut mengajar gitu. Ngajar anak-anak. Jadi relawan gitu. Ya, jadi relawan. Ngajar sama teman-teman, itu kolaborasi sama komunitas. Ada salah satu komunitas di Cilincing. Terus abis itu kita juga ngebantu. Pokoknya kita tuh jadi dulu kan pandemi. Nah, terus banyak kan yang bapak dan ibunya itu profesinya sebagai nelayan dan juga sebagai penjahit baju. Yang profesinya sebagai penjahit baju ini otomatis susah dapat orderan. Nah, anak-anaknya akhirnya nggak punya duit buat sekolah. Putus sekolah semua. Dan yang bikin gue kaget anak kelas 2-4 SD itu masih banyak yang gak bisa baca. Jadi gue kan tinggi banget ya tadi mikirnya, gue mau nih edukasi soal krisis iklim. Gue pengen mereka tahu kalau misalnya itu bahaya, mereka harus ngasih tuntutan ke pemerintah. Apalagi gue ada koneksi ke PSI waktu itu ke anggota DPRD. Jadi gue mikirnya mereka bisa dibantu dong dari itu. Nah terus pas gue turun gue baru sadar omongan gue tuh kejauhan ternyata gitu loh. Gue ngeliat realita kalau misalnya masih banyak orang-orang yang perlu dibantu dan bahkan mereka tuh nggak tahu masalah mereka tuh apa gitu. Jadi gue mulai banget dari hal-hal kecil banget. Jadi gue ngajarin Pancasila, ngajarin mereka cara baca, ngajarin hal-hal dasar dulu. Dari lu ini politik ya, dari politik ini akhirnya lu lebih paham ya tentang kebutuhan apa sih keresahan-keresahan dari masyarakat mereka butuhin. Sebenarnya kan kadang apa yang kita omongin
oh ternyata masyarakat gak tentu iya, itu gitu, ya gak kan, pas konteksnya, gak pas konteksnya. Karena gue masuk dari ngajar biasa, abis itu mulai tuh perkenalan perubahan iklim, terus iklim ngajar anak-anak kalau misalnya naruh tempat sampah, sampah tuh harus di mana, dari hal-hal kecil seperti itu. Terus gue ngeliat juga ternyata banyak ibu-ibu PKK itu yang punya anak asuh banyak, karena banyak yang ditelantarin juga anak-anak di Cilincing itu, banyak yang nggak punya orang tua. Jadi ibu-ibu maksudnya yang ditelantarin dari kecil. Dari kecil. Orang jadi, tuanya maksudnya nggak ada gitu. Nggak ada, udah nggak ngilang mengurus, gitu. Ngilang. Terus itu ditampung lah sama ibu-ibu PKK ini. Misalnya satu ibu PKK ada 7 anak asuh, tapi dibantu juga sama komunitas. Jadi komunitas ini juga tugasnya tuh nyari donasi, misalnya buat ngebantuin nyari beasiswa anak-anak sekolah. Dan yang bikin gue makin miris lagi waktu itu, kenapa gue belum mantepin buat masuk ke politik? Kan lo kalau masuk politik lo tuh harus dapat calling dulu lah atau panggilan gitu loh. Kenapa sih gue harus berjuangin ini? Karena ini benar-benar nentuin karir lo ke depannya. Kalau lo udah masuk politik ya emang pasti tercoreng lah kalau misalnya lo mau masuk PNS dan lain-lain kan. Soalnya udah pasti ada kepentingan politik gitu. Nah dari situ gue ngelihat, oh anak-anak ini nih udah dibantuin dapat beasiswa, bahkan ada yang dapat beasiswa ke Jepang, tapi sayang banget gak jadi berangkat. Itu karena kebanyakan orang tuanya itu, ini sedih banget karena orang tuanya tuh mikirnya cita-cita tertinggi itu jadi supir. Cita-cita tertinggi itu ya udah ngebantuin bapak dan ibunya, sedangkan anak-anaknya itu punya ambisi masing-masing, punya impian gitu loh. Dan ada kesempatannya tapi mereka ketahan gara-gara orang tua gitu. Ternyata orang tuanya sendiri yang menahan cita-cita anaknya ya. Iya. Nah masalahnya gue ngerasa berarti itu dari dasar dong, dari awal banget yang harus dibenerin, dari pola pikir. Nah dari pola pikir itu akhirnya gue research lah, kenapa sih anak-anak ini kok putus sekolah, terus kenapa gak masuk sekolah gitu. Kan banyak juga nih yang misalnya TK atau PAUD tapi mereka gak TK atau PAUD, masuknya malah langsung ke SD. Karena TK atau PAUD itu gak dibayar sama negara. Gue gak tau lu dapat gak KJP Plus. Gue dapat 12 tahun gratis sekolah SD, SMP, SMA. Itu kan ada programnya kan. TK atau PAUD itu gak ada program buat masuk gratis. Swasta ya maksudnya berarti? Iya, adanya negeri ada tapi cuma 78 di Jakarta Utara. 78 TK atau PAUD doang. Sedangkan anak-anak banyak banget dan populasi. Cilincing ada gak sih? Cilincing ada, cuman total di Jakarta Utara tuh 78 doang. Makanya sayang banget. Miris ya. Iya, dan orang-orang tuh ya masukinnya akhirnya ke swasta. Kalau misalnya mampu, kalau gak mampu ya akhirnya nggak ini. Biayanya kayak gue ngerasa juga. Iya, harus dibenerin tuh dari awal, dari pola pikir kayak mereka bisa berkembang lebih baik kalau misalnya mereka tuh ya di bawah 6 tahun gitu loh. Akhirnya bisa punya pemikiran sendiri kalau misalnya gue tuh bisa mutus siklus kemiskinan ini kalau misalnya gue tuh berpendidikan tinggi gitu. Jadi salah satu hal yang pengen gue perjuangin nanti kalau misalnya masuk ke DPRD itu masukin anggaran juga, naikin anggaran pendidikan biar TK atau PAUD itu bisa gratis dari awal. Jadi nggak cuma SD sampai SMA juga. Dan itu udah kita hitung juga di platform PSI. Jadi kita tuh tiap tahun, gue nggak tahu kalau partai lain ya, tiap tahun tuh kita ada laporan anggaran, terus kita juga ada laporan kira-kira kebijakan apa yang pengen kita push untuk tahun-tahun kedepannya. Salah satunya tuh ini kita udah hitung juga, dan sebenarnya ini juga udah bagus, udah di riset juga sama United Nations dan lain-lain. Dan sebenarnya bisa dilakuin di DKI Jakarta. Apalagi kan APBD kita tuh 80 triliun. Jadi sebenarnya buat pendidikan tuh banyak banget yang bisa dilakuin, dan ini tuh visible buat dilakuin kalau misalnya TK atau PAUD itu digratisin. Itu pertama. Terus kedua, yang bikin gue bener-bener kenapa waktu itu wah gue harus nyalek nih, gue harus maju jadi DPRD, karena waktu itu gue ngajar sering kan sama anak-anak. Abis itu gue bisa main sama mereka tuh abis ngajar. Pas gue main, gue ngantar mereka doang ke RPTRA gitu. Tapi tau-tau mereka pada nyodorin duit, pada bayar gitu 5.000, 2.000 berapa. Terus gue nanya dong, Bu, kok ini bayar sih? Ini kan fasilitas pemerintah gitu, kan harusnya gratis. Ternyata itu ada mafia-mafia di situ. Lo harus bayar. Pungli lo harus bayar buat main. Terus gue kayak sedih banget, mereka nggak ada hiburan, mereka nggak dapat akses pendidikan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain selain ini dong, main dong hiburannya mereka. Itu aja harus bayar, dan mereka adalah bisa dibilang masyarakat yang nggak mampu sebenarnya buat ngelakuin hal tersebut. Tapi ya itu yang bikin gue kayak waktu itu sedih banget. Terus kayak kok nggak ada sih Alek yang nyuarain tentang ini gitu. Gue nanya ke mereka, Bu, kenapa sih nggak pernah lapor ke DPRD? Mana ada Kak, kita nggak pernah didatengin. Wilayah mereka nggak pernah ada DPRD yang datengin. Gimana orang nggak ada aksesnya juga. Iya, bingung makanya juga mereka mau harus mengeluarkan suara mereka kemana gitu. Iya, dan mereka nggak tahu kalau misalnya peran sebagai DPRD itu lo tuh harus tindak lanjutin pengaduan masyarakat. Nah, akhirnya dari situ gue ngerasa, oh ini nih yang harus gue bantu gitu. Gue ngerasa juga udah ada, bisa dibilang ya, beberapa orang-orang yang percaya sama gue lah gitu. Kalau misalnya gue ada akses nih ke politik, apa yang bisa gue bantu buat mereka dari situ. Terus abis itu loncat nih, akhirnya kan gue udah nih memantapkan diri buat nyalek. Gue lewat nih seleksi caleg. Salah satu hal yang gue lakuin juga, jadi kalau teman-teman tahu kasus di Cilincing itu juga banyak yang jadi pekerja seks komersial juga kan. Dan itu masih
bahkan ada yang di bawah umur, orang-orang di bawah umur. Jadi aku tuh sosialisasinya selain juga aku kan lokus politik ya. Iya. Jadi aku masih muda, nggak punya banyak modal. Aku tuh bikin sosialisasinya itu misalnya pencegahan kekerasan seksual. Dan kita juga ada buku saku kekerasan seksual. Oke. Waktu itu aku ngebantuin mereka, jadi ngeadvokasiin juga. Jadi kalau misalnya di PSI itu kita kolaborasi juga sama LBH kekerasan seksual dan juga dinas sosial. Jadi waktu itu ada yang hilang diculik sama pacarnya gitu loh. Tau-tau dia jadi pekerja seks komersil gitu. Jadi waktu itu ada yang sempat aku bantuin juga, dapat dampingan dari dinas sosial. Ketemu ya, tapi itu? Iya ketemu, akhirnya ketemu, untungnya ketemu selamat. Dan ya udah, jadi aku ngerasa oh ternyata gue sebagai bisa dibilang perwakilan masyarakat tuh banyak banget loh yang bisa gue lakuin, banyak banget yang bisa gue bantu ke masyarakat. Tapi sorry nih, kayak tadi ada yang hilang, diculik sama pacar ya. Tapi si cewek itu mau nggak sih sebenarnya? Ya mau, cuma kan namanya kan di bawah umur, pasti kan pemahaman dia belum jernih dulu dong. Akhirnya ya sebisa mungkin kita bantunya gimana gitu. Itu harus edukasi juga. Iya, makanya aku bilang paling penting tuh sebenarnya pola pikir dari dia diajarinnya apa gitu. Harusnya dapat akses pendidikan. Tapi ya keputus karena gak bisa karena biaya. Itu kan selalu permasalahannya. Miris ya. Iya. Miris banget sih. Ini kan dari segi pendidikan ya. Pendidikan emang banyak banget, dan apalagi bukan cuma anak-anak juga ya, tapi orang tua juga kita harus ngasih edukasi ya, supaya lebih memberikan kesadaran supaya anak-anaknya tuh paham tentang pendidikan. Dan ya kasih tahu juga sih sebenarnya, kayak tadi yang lu bilang tuh anaknya pengen udah dapat beasiswa di Jepang ya. Iya. Tapi orang tuanya ngelarang gitu. Padahal kita pengen banget ya, kita ya pengen banget bisa dapat beasiswa keluar, tapi nggak dapat. Ya dia yang punya beasiswa gitu, orang tua yang ngelarang kayak bisa nggak sih ditukar sama kita gitu. Gue pengen gitu ya. Bener, sayangnya. Tapi ada juga sih keresahan di khususnya Cilincing ya, kota-kota pesisir ya, daerah-daerah yang kalau dibilang masih terpinggirkan ya, jarang banget dilihat sama para anggota-anggota itu, kayak segi pengangguran. Banyak banget pengangguran di sana, kayak khususnya di Cilincing, Jakarta Utara tuh banyak pengangguran, akhirnya banyak kriminal di sini. Nah, menurut lu gimana tuh? Apa yang harus lu rubah supaya pengangguran ini kita ya perkecil lah pengangguran itu, supaya kriminal juga nggak makin meningkat? Iya betul. Jadi gue tuh sebenarnya buat program gue tuh gue sampai bikin bisa dibilang tuh link ataupun QR di setiap spanduk gue tuh ada, di sosmed gue juga ada. Dan yang pertama gue sebut dari latar belakang aja tuh tingkat kriminalitas dan kemiskinan itu selalu berbolak-balik antara ganti-gantian nih antara Jakarta Utara sama Jakarta Timur. Dan itu kebanyakan tuh karena apa? Pas ada risetnya, pas dilihat itu kebanyakan ya emang mereka nggak dapat akses pendidikan. Makanya gue selalu bilang siklus kemiskinan itu bisa dipotong kalau misalnya mereka dapat pendidikan yang emang mumpuni gitu. Nah terus kan masalah pengangguran nih. Itu kan gue juga ngelihat Jakarta itu sebenarnya salah satu di negara salah satu kayak di seluruh dunia itu salah satu kota yang paling ya ada kesempatan buat pengangguran itu jadi kota pengangguran terbesar gitu loh. Jakarta banyak banget Jakarta. Nah gue juga ngerasa kalau misalnya pas gue turun tuh pasti banyak ibu-ibu nyamperin gue kayak bilang, Dek boleh nggak ibu pilih ibu pilih Ade kalau misalnya Ade bisa ngasih nih lowongan pekerjaan ke anak saya gitu. Pasti itu. Iya benar. Nah sebenarnya sayang banget, sebenarnya udah ada program kan dari pemerintah kayak prakerja, terus juga gue lupa nama persisnya, OKOC atau apa yang dikasih dana buat ini kan namanya bikin usaha gitu. Tapi selain itu gue juga ngerasa ya mungkin permasalahannya itu nggak sesuai sama sektor pas mereka sekolah gitu loh. Misalnya mereka sekolah nih SMK, tapi sektornya apa, misalnya di Cilincing itu kan banyak di perikanan kan, nelayan. Nah ini mungkin gue bisa masuk juga nih ke konteks yang lebih besar juga, karena kita ngomongin ini kan kalau misalnya soal pengangguran ini juga jadi masalah kan di seluruh Indonesia. Nah salah satu yang kita harus perhatiin itu gimana sih program-program pemimpin ke depan nanti. Salah satunya nanti pas presiden itu kan bakal nentuin banget. Di program Pak Prabowo sama Mas Gibran itu salah satunya itu nentuin kalau misalnya ada SMK unggulan yang sesuai dengan sektor industri. Jadi misalnya di sini kan juga banyak kan yang kerjanya tuh
apa yang nyebutnya ya? Industri kayak Pertamina dan lain-lain gitu, Astra dan lain-lain gitu. Nah ditentuin sama sektor industrinya. Jadi mereka tuh udah kolaborasi nih. Jadi misalnya Astra, lo butuh berapa pekerja nanti 200. Oh oke, berarti ini gue sediain ya SMK buat lo, SMK unggulan khusus buat ini. Jadi nanti mereka tinggal narik pekerjanya itu dari situ gitu. Nah itu berarti yang harus salah satu diperhatiin juga sama teman-teman, dilihat nih, oh programnya cocok apa enggak ya kalau misalnya mereka nanti jadi pemimpin sesuai dengan ya sekolahnya. Karena nanti dari pusat itu kan nurun tuh ke daerah-daerah. Kita nentuin anggarannya juga nih nanti gimana. Nah salah satu masalahannya juga kenapa banyak pengangguran. Pertama lo kalau misalnya mau apply kerja itu kan ribet ya. Tiba-tiba lo kayak lo harus punya pengalaman 2 tahun atau berapa gitu. Nah itu. Iya ya betul. Gini. Itu gue sering banget ngedengar dari beberapa teman-teman lah kalau nongkrong kayak dia fresh graduate ya, baru lulus S1 gitu kan. Dia udah apply kemana-mana gitu, itu nggak pernah dapat karena dicari pengalaman 2 tahun. Lah yang baru lulus itu bagaimana bisa mendapatkan pengalaman? Sedangkan perusahaan-perusahaan itu mencari yang pengalaman, kan kasihan jadinya. Itu. Makanya gue dengerin lagi tadi tuh salah satu program gue juga nge-push nanti tuh harus ada minimal kuotanya, misalnya dari BUMD, dari pemerintah juga, terus juga dari dinas-dinas, sama dari swasta. Itu kita harus kolaborasi tapi langsung ke SMK. Soalnya kan itu kan langsung vokasi kan, berarti emang tenaga siap kerja gitu. Dan kebanyakan pengangguran yang gue lihat di riset juga di Jakarta Utara itu banyak penganggurannya emang dari SMK, ya bukan dari sarjana. Jadi emang lo tuh harus langsung bikin program yang kolaborasi sama kantor sama perusahaan-perusahaan ini, biar mereka udah langsung ini emang udah collab sama gue gak usah pusing lagi nyari pekerja. Karena kan sebenarnya perusahaan juga pusing dari pekerja. Tapi kalau misalnya mereka ajarannya itu udah sesuai sama sektor industri, menurut gue itu bakal ngebantu buat nge-cut off permasalahan selama ini tuh link and match, gimana sih caranya dapat kerja gitu tapi nggak dapat gitu. Terus juga gimana caranya motong yang pengalaman kerja ini. Kan kalau misalnya lo udah diajarin nih dari pas SMK ataupun SMA gitu, nanti lo emang NAP bakal kerja di perusahaan ini, lo emang bakal NAP di Astra, ya lo udah tahu harus pelajarin apaan. Plus juga pas dari SMK-nya jadi lo udah bisa dapat pelatihan langsung dari perusahaannya gitu. Langsung ya pelatihan. Itu dia tapi jangan bilang SMK juga paling banyak sih. S1 juga banyak. S1 juga banyak. Jakarta tuh banyak pengangguran S1, D3 loh. Jadi banyak pengangguran berdiploma, berstrata itu banyak sekali loh. Sayang banget sebenarnya. Iya, sayang. Maksudnya kayak akhirnya yang membuat anak-anak muda sekarang kayak buat apa gue kuliah, banyak kok yang lulus kuliah malah jadi nganggur. Kan akhirnya untuk sadar soal pendidikan itu jadi berkurang. Karena mereka ya bukan cuma karena omongan, ngelihat bukti dari teman-teman yang baru lulus kuliah aja nganggur. Kan sayang jadinya. Makanya salah satu yang harus didorong juga selain kita nyediain lebih banyak lapangan pekerjaan, tapi bikin lapangan pekerjaan itu sendiri sih. Gue juga ngerasa itu penting. Gue juga ngeliat sih sekarang kan kita enak ya online, kita udah banyak yang lebih advance lah gitu. Gue ngeliat sih pas turun dapil itu banyak banget ibu-ibu tuh yang punya online shop, tapi anak-anaknya yang ngejalanin. Jadi misalnya jualan kayak toko sembako gitu, tapi anak-anaknya yang bikin marketplace, terus mereka TikTok live. Terus mereka bilang, iya kak, ini aku udah kebantu, akhirnya banyak yang beli gara-gara aku TikTok live, gara-gara aku bantu ibu. Jadi menurutku buat sekarang masih bisa ditambal dari situ tuh, masih ada peluangnya kalau kita lewat online gitu ya. Itu masih bisa, tapi emang benar butuh di situ kan butuh tindakan pemerintah dong. Kita kan sekarang udah ngelihat ini banyak nih anak-anak yang emang tertarik jadi bisnis, jadi entrepreneur gitu. Nah itu sediain wadahnya gimana, nanti aku nge-push ke Disnaker. Ini berarti kita harus bikin lebih banyak pelatihan, terus kita juga harus supply nih, misalnya mereka butuh gadget atau butuh apa, itu dibikin programnya nih. Misalnya nanti programnya mereka udah ada nih model usahanya mau kayak gimana, mereka kasih offer ke pemerintah. Nah kita ngelihat nih, ini dia serius apa enggak nih ngejalaninnya gitu. Kalau serius kita bantu modalin gitu. Oke, ngomong-ngomong soal bisnis online ya, tapi juga kan kemarin sempet ada tuh keributan soal kayak TikTok live ya TikTok di down karena banyak yang komplain, yang para bisnis yang nggak online itu akhirnya jadi jatuh. Kan berarti kurang edukasi juga gitu kan. Itu juga penting banget tuh, harus diberi edukasi ya, karena mungkin mereka orang-orang tua ya yang belum paham tentang gadget ya kan. Harusnya gaptek, apalagi sekarang udah dunia digital, seharusnya udah bisa mempelajari hal-hal itu. Cuma karena mereka belum ada yang memberikan edukasi itu kan akhirnya jadi mandek gitu kan. Benar, gue ngerasa peran gue sebagai DPRD tuh, kalau misalnya gue masuknya nanti sebagai DPRD,
itu lebih dekat ke masyarakat karena kan lingkup gue lebih kecil kan dibanding DPR ataupun dibanding DPD dan lain-lain. Jadi gue ngerasa kalau buat tindak lanjut dan juga edukasi itu lebih enak ke masyarakat. Karena misalnya gue bikin satu acara nih itu 200, itu gue masih bisa ngomong lah pas selesai acara, masih bisa ngajarin satu-satu. Bahkan gue bantuin ngajarin TikTok. Jadi sebenarnya tuh gue kebantu banget juga nih kampanye itu karena TikTok juga, karena medsos juga. Karena kan ya, benar. Modal gue kan agak dikit ya. Terus tiba-tiba gue rame kayak 20.000 followers. Gue bikin sharing tentang gue pengen ngapain DPRD program gue pikir kan kayak orang-orang males yang ngomongin politik ya, apalagi program berat, gue ngomongin data, gue ngomongin ini, tapi yang nge-views 600.000 cuy. Banyak. Jadi iya sepenting itu kayak apa yang lo pikir gak dipikirin sama orang, ternyata orang-orang tuh peduli juga gitu. Tapi lu pakai kampanye dengan menggunakan XJKT juga gak sih? Kalau itu sebenarnya gue ngegunain itu buat top of mind gitu loh. Jadi kan banyak nih sebenarnya polemik dari ngartis terus jadi caleg, terus jadi pejabat gitu kan. Karena biasanya kayak gitu tuh gak bener gitu. Bukan berarti gue bilang itu gak bener semua ya, tapi ya kita tahu lah kenyataannya gimana gitu. Biasanya pada gimmick-gimmick doang atau apa gitu. Tapi gue selalu tekenin, saya tiap gue turun nih gue ngasih tahu kayak, iya saya dulu pernah di dunia entertainment, tapi aku nge-highlightnya tuh kayak gue bilang ya makanya gue tuh suka sama orang banyak karena dari dulu emang gue tuh kaliannya di situ gitu loh. Banyak sosial skill gue tinggi gitu. Nah gue tuh juga selalu nekenin gue tuh bukan ngartis terus dialek gitu. Jadi bukan sesimpel itu, bukan karena gue pengen maju karena popularitas gue terus gue kayak ngerasa gue harus dapet jabatan nih, nggak kayak gitu. Karena cuy pas kalau misalnya lo tau PSI, lo tau dalamnya kayak gimana, pelaporannya ribet, ngapa-ngapainnya ribet, lo gak bisa korupsi juga. Jadi ngapain gue jadi pejabat di partai ini? Serius gue pernah ngomong ini juga ke pasti podcast lain atau muncul di mana, gue bilang mungkin kalau gue gak nyalek di PSI gue gak mungkin nyalek sih. Soalnya susah banget nyalek sebenarnya di partai ya. Lo tuh kalau misalnya di partai lain, gue gak nyebut namanya, lo beli formulir aja tuh bisa 50 juta. Oh, emang begitu ya? Iya, makanya itu normal. Gue dengar kan kayak lu mau nyalek aja harus butuh modal yang banyak. Iya, makanya gitu. orang mikirnya tuh caleg tuh pada kaya semua. Iya. Apalagi alat peraganya. Iya, APK cuy. Iya, benar. Itu kan ya lu biaya cetaknya berapa? Butuh ribuan. Gue aja semeter tuh 15.000. Nah, kali. Iya. Kali gua berapa? Gue 2 kali 3. Lu titik berapa? Iya. Lu dapil 2. Lu meliputi apa? Cilincing, Kojak, Kelapa Gading, Kepulauan Seribu. Iya. Berapa kali lu cetak gitu kan? Makanya dananya gede banget. Dan itu yang gue rasa ngebantu gue banget bisa nyalek sekarang karena di PSI ada proses seleksi. Jadi kenapa gue bisa maju? Bisa dibilang tuh PSI sistemnya meritokrasi gitu. Jadi siapapun yang paling unggul lo bisa dapat posisi di situ gitu. Dan menurut gue itu fair kan. Jadi gue tuh dulu ada penilaian. Misalnya dari tahap pertama nih gue bikin esai dulu, terus gue dikasih kuis tentang PSI. Itu pertama. Abis itu kalau udah lulus gue dikasih seleksi kegiatan sosial. Gue bisa nggak nih ngumpulin massa? Gue ngerti nggak isu apa di dapil gue tuh apa? Sesuai gak sama isu di dapil? Kayak tadi gue bikin buku saku kekerasan seksual karena gue tahu masalah di lokasi itu banyak juga kan. Terus habis itu juga ketiga juga kita ada ini seleksi panelis. Jadi dari mantan KPK, mantan Perludem. Jadi pas gue keluar juga gue nyalek nih, gue bisa gak malu. Gue bilang kalau misalnya gue tuh bukan caleg biasa-biasa aja, gue lewat seleksi gitu loh. Jadi mereka bisa percaya sama gue karena even KPK aja kan udah ngelihat kalau misalnya gue tuh pantas jadi caleg gitu loh. Karena ada caleg ya, karena dia punya banyak duit aja. Kayak bener kan? Iya, dari situ gue ngerasa anak-anak muda harusnya lebih banyak yang tahu kalau misalnya mereka tuh bisa masuk ke politik. Mereka tuh nggak tahu aja karena dari awal aja sebut masuk politik tuh kayak susah banget gitu loh. Gue masuk lewat mana? Gue harus ngapain? Emang di partai ngapain gitu? Mereka nggak tahu jalurnya gimana. Iya, jalurnya apa? Itu doang sebenarnya yang kurang. Jadi gue menyayangi, gue selalu bilang ke teman-teman mahasiswa juga, lo kalau misalnya ngerasa lo harus nyuarain sesuatu, itu lo emang harus lewat partai politik. Lo suka apa enggak? Lo benci banget sama partai politik, lo harus lewat partai politik karena itu sistem politik Indonesia. Mau kita gimana pun itu sejarah dari demokrasi. Akhirnya kita ada sistem politik, ada partai politik. Segak suka apapun kita emang ya kenyataan harsh truth-nya gitu men. Kita gak bakal bisa ngapa-ngapain, kita gak bakal bisa nge-push kebijakan kalau kita gak di partai. Percaya sama gue karena gue udah pernah di komunitas non-profit, gue udah pernah di NGO. Gue pengen merjuangin hal-hal tuh susah banget tembusnya. Jadi kalau lo juga harus punya, ya bisa dibilang koneksi-koneksi lah, biar bisa nge-push kebijakan lo tuh biar didengerin gitu. Emang harus ya masuk ke partai politik karena semuanya tuh ya aksesnya dari situ ya. Tapi gue bisa bilang kayak itu juga karena privilege gue juga sih.
Maksudnya kayak gak semua orang kan lo punya waktu luang, lo bisa ke partai juga kan. Gue juga bisa ke partai politik karena gue ngerasa gue dapet pendidikan yang cukup. Jadi gue cukup melek buat ngerti kalau misalnya politik kita gak bener nih, gue bisa kontribusi di mana ya gitu. Tapi kan gak tentu. Anak-anak muda tuh kan sekarang udah pusing ya. Lo kerja 9 to 5, terus lo pulang KRL desek-desek kayak zombie. Terus lo disuruh mikirin politik, terus lo ngeliat debat capres lo ini kayak aduh males banget udah nggak deh gitu. Tapi gue pengen nekenin sekali lagi, apapun pilihan lo itu nentuin kehidupan lo 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya lo bilang politik itu nggak penting, enggak, lo harus reka ulang, lo harus mikirin selama ini lo udah dapat fasilitas apa aja. Lo dapat sekolah gratis, itu proses politik. Lo dapat KRL bisa naik KRL, lo bisa naik Transjakarta, Jaklingko dan lain-lain, itu proses politik semua. Dan kalau misalnya lo melek politik, lo jadi bisa ngekritik nih anggota-anggota legislatif lo, anggota DPRD lo ataupun pemerintah, karena lo tahu gue ternyata punya perwakilan rakyat yang deket dan dia juga dari partai mana. Lo kan bisa langsung kontak langsung akhirnya, karena orang-orang kan gak terlalu melek juga ya. Jadi pemilu itu bukan pilpres doang guys. Iya itu dia. Pemilu itu ada juga lo ada anggota DPRD. Kalau lagi tahun ini ya, baru ini ya. Kalau lampu lu rusak, jalan lu rusak, itu tugasnya anggota DPRD buat ngasih tahu ke dinas. Ini juga permasalahannya sebenarnya. Gue tuh banyak banget dapat kasus kayak misalnya gue turun kayak kak, aku ini ada permasalahan jalan rusak atau gimana tapi gak dibenerin. Itu sebenarnya udah kerjaan di dinas. Tapi dinas itu kalau misalnya nggak didorong sama anggota DPRD, kebanyakan tuh mereka nggak gerak juga. Jadi itu permasalahannya ada perwakilan rakyat ya itu buat ngedorong orang-orang yang memang tidak melakukan job desk sesuai. Itu dia. Semua ada proses politiknya ya. Apa yang lu nikmatin dari transportasi umum dan apapun itu semua dari hasil proses politik ya. Jadi lu semua kalau yang namanya golput, wah. Iya. Kita harus menghargai demokrasi kita. Itu dia. Jangan golput lah. Kalau bisa lu bisa menentukan siapa yang bakal lo pilih ya. Lo bisa lihat aja yang sesuai lah dengan keresahan lo, apa yang lo lihat dalam kehidupan lo sehari-hari, dan siapa yang bisa mendukung dari keresahan lo itu. Dan lo juga harus lihat program. Jangan mau kebeli sama, maaf ya gue bukan nyindir atau gimana. Misalnya caleg-caleg bilang nih, ibu kalau saya menang saya janjiin umroh. Guys, itu bukan tugasnya anggota legislatif, itu tugasnya konglomerat. Jadi maksud gue, lo lihat mereka sebenarnya ngerti nggak fungsi kalau misalnya mereka duduk di jabatan gimana. Gue aja selalu pas turun tuh selalu bilang, ibu-ibu tahu nggak fungsi DPRD ngapain? Pada nggak tahu. Jadi mau ngasih tahu ada pengawasan, ada anggaran, ada pembentukan perda. Jadi inilah yang mau saya lakuin, bla 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 bla. Terus pas selesai, oh dek, ibu baru tahu ternyata gini ya. Oh ternyata ada ya gitu. Nah makanya sayang banget kalau misalnya kampanye mereka itu misalnya pakai politik uang. Itu juga tuh permasalahan tuh politik uang. Gue pernah lihat langsung lah ada beberapa caleg yang ngasih amplop misalnya 100.000 atau gimana kayak ibu-ibu. Terus gue akhirnya ngasih tahu ke mereka, bu, ibu hitung itu 100.000 dibagi sama 5 tahun. Ibu sehari cuma dapat 50 perak. Emang harga ibu segitu doang? Enggak kan? Ya sama aja itu menghina ibu gitu. Jadi gue berusaha edukasi ke mereka juga kalau misalnya politik uang itu gak bener, karena Santi kalau misalnya mereka udah kepilih, mereka jadi gak ada utang budi ke lu. Mereka gak bakal balik ke lu lagi. Jadi gue selalu bilang, ibu-ibu saya ada gak utang budi sama ibu? Ada, karena gue ngasih uang, tapi gue ngasihnya pekerjaan gue nanti. Itu emang role gue sebagai perwakilan rakyat. Gitu. Program-program lu yang harus terrealisasi apa itulah. Terrealisasi. Oke. Nah tapi ngomong-ngomong soal PSI ya, kan ada bahasa tuh kalau PSI maju BPJS gratis. Betul. Itu kan kita ngebahas lagi ke soal kesehatan ya. Apalagi BPJS ini lagi marak-maraknya ya. Banyak orang yang BPJS bayar aja itu dapat fasilitasnya dan pelayanannya itu kurang loh. Bagaimana kalau BPJS gratis? Jadi gini, sebenarnya dari awal pemahaman tentang BPJS gratis ini yang orang-orang nggak tahu itu sebenarnya itu kewajiban negara. Jadi ada yang namanya tuh universal healthcare. Jadi sebenarnya negara itu, kalau misalnya mereka emang punya rakyat, itu emang tugasnya menyediakan fasilitas kesehatan gratis. Kayak misalnya kita udah lihat negara-negara maju lah, Belanda, Norwegia dan lain-lain. Selain kesehatan gratis juga dapat pendidikan gratis. Nah itu tuh emang harusnya udah difasilitasiin sama negara. Sedangkan BPJS gratis mungkin sekarang baru di beberapa kota ya. Jadi belum di semua kota di Indonesia. Kenapa kita pengen ngajuin BPJS gratis? Ini juga buat nge-cut yang tadi susah tentang sistem data ini. Jadi konsep dari PSI itu, nanti kalau misalnya lo ke rumah sakit, lo tinggal bawa KTP doang. Karena lo berarti kan lo rakyat Indonesia kan. Lo udah berhak buat dapat fasilitas gratis. Sedangkan selama ini kita dibagi-bagi dengan iuran-iuran ini, akhirnya pusing juga. Terus juga
kurang dapat informasi, akhirnya BPJS-nya mandek, terus dapat denda dan lain-lain. Jadi daripada semua hal tersebut, kita pengennya langsung aja nih semuanya digratisin, lo gampang ngurusinnya, yang penting lo rakyat Indonesia gitu loh, udah dapat langsung kesehatan gratis. Terus biayanya dari mana? Nah biayanya dari mana itu kita udah ngitung-ngitung, jadi nanti ditarik dari pajak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ekonomi Indonesia dibanding ekonomi negara-negara di Asia lain, apalagi pas COVID, kita tuh selalu dapet 7% penumbuhan ekonomi naik. Pertumbuhan ekonomi kita itu bagus banget, dan itu tuh dari e-commerce, dari juga kita dapat penjualan gitu ya. Jadi salah satu faktor kenapa pajak kita bagus itu karena masyarakat kita tuh konsumtif. Nah, makanya salah satu PR-nya itu gimana cara kita ngembangin itu kan ke depannya. Dan menurut gue salah satu mengenai kenapa sistem kesehatan ini juga akhirnya sedikit ada beberapa kacau. Karena ya fasilitas kesehatan dan juga nakesnya itu masih kurang. Kemarin kan pas debat Pak Prabowo juga bilang kan, kita masih butuh 140.000 dokter lagi. Jadi emang dokter kita itu kurang, jadi akhirnya mereka overload juga sama kerjaan. Kurang akhirnya orang-orang buat nanganin pasien. Akhirnya mungkin mereka jadi nggak profesional, jadi mikirnya udahlah ngelayanin aja yang ini yang udah dapat udah pakai asuransi dan lain-lain gitu. Jadi yang ya kan banyak kayak keresahan kayak ada yang ngomong mentang-mentang saya pakai BPJS ya kan, terus saya dikasih pelayanannya paling parah gitu. Ada yang masih di UGD tuh nggak dipanggil-panggil, nggak dilayanin, kayak kok jadi miris ya. Harusnya kan ya udah dia udah dapat pelayanan BPJS gitu ya, harusnya jangan dibedain lah gitu kan. Benar. Udah masuk ya itu udah jadi ini lu kerjaan lu, tanggung jawab lu, jangan dibeda-bedakan gitu kan. Makanya kita pengennya nerapin yang tadi tinggal KTP itu, karena nanti berarti kan iuran gak ada kelasnya. Kan sekarang kan iuran ada kelas-kelasnya kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Terus sekarang kelihatan nanti kalau misalnya PSI itu mau disamaratakan gitu. Jadi kita kan juga ngelihat kalau misalnya sekarang kenapa dokter itu kurang, ya karena buat dapat akses pendidikan juga susah, balik lagi ke pendidikan gitu. Benar. Masih kurang sekolah. Even di Jakarta aja tuh kurang banget sekolah. Karena gue tiap turun tuh masalahnya selalu zonasi, terus KJP nggak turun, KJMU dan lain-lain, mereka kesusahan. Dan ternyata pas gue telisirin ya masalahnya apa, kita juga riset di PSI itu sekolah-sekolah Jakarta tuh masih kurang banget buat menuhin bangku-bangku. Jadi dari pusat, dari DPR tuh ada peraturannya minimal dari anggaran, maaf boleh koreksi kalau gue salah, gue lagi gak inget semua data sekarang, 20% dari anggaran Kementerian Pendidikan atau gimana itu lo tuh buat bangun sekolah baru. Tapi akhirnya karena tanah kita nggak cukup di Jakarta, kita udah makin sempit, udah makin padat, akhirnya mereka ngakalinnya dengan bikin kelas baru. Jadi bukan sekolah baru tapi kelas baru, buat biar kursinya lebih banyak gitu. Benar. Tapi kalau masih kita bandingin sama guru-gurunya, apakah guru-gurunya cukup untuk mengakomodir sebanyak siswa itu gitu kan. Saya kira ya akhirnya jadi tumpang tindih lah, banyak masalah. Ini juga permasalahan nih tanah di Jakarta gitu. Salah satu hal yang gue pengen lakuin juga kalau misalnya di DPRD, gue pengen bikin peraturan tanah-tanah. Kan kita tahu ya kalau misalnya dulu kan beli tanah gampang ya, monopoli tanah dan lain-lain. Nah kalau misalnya udah berapa tahun lebih gitu nggak disentuh, itu jadi tanah milik negara, diambil alih, terus akhirnya bisa negara gunain, entah jadi ruang terbuka hijau. Kayak misalnya kita lihat nih ada Citayam Fashion Week, itu kan karena ruang terbuka hijau kan, karena orang dapat akses KRL ada, MRT ada, Transjakarta, akhirnya orang bisa hangout, bisa ngumpul di sana. Nah kalau misalnya negara nanti mereka bisa ngambil alih nih tanah-tanah yang di monopoli ini, itu bisa dibangun ruang terbuka hijau, bisa dibangun sekolah yang lebih banyak. Makanya salah satu yang harus kita lakuin juga, kita harus sadar kalau misalnya Jakarta itu udah gak cukup lagi tempatnya, kita emang harus dipindahin ibu kotanya tuh harus ke IKN gitu. Itu kenapa harus ada IKN ya, karena udah cukup padat banget ya Jakarta ya. Wah, jadi kalau dilihat juga mau rolling ke mana lagi lu lihat sekarang rumah-rumah penduduk udah ruwet banget. Iya, ruwet. Dan ya kalau dibilang banyak yang terlantar juga, yang tidurnya bingung mau kemana. Kalau gue lihat satu rumah aja isinya berapa kakak, Bu. Benar, apalagi pas gue turun. Gila, padat banget gitu. Kan jadi kasihan ya. Itu untuk dan itu nggak berhak mereka mendapatkan itu. Mereka akhirnya nggak dapat hak dasar, sanitasi jadi susah dan lain-lain. Akhirnya kan dampaknya ke kesehatan. Dari kesehatan warga jadi makin padat, dan sekolah pun ya itu kalau dibilang kurang kan dana pendidikan. Ya masih banyak ya sebenarnya kalau dibilang, kalau lu naik
sebagai dewa nanti banyak PR lu banyak. Meskipun orang-orang bilang ya ibu kota tuh udah bagus, tapi realitanya nggak kayak gitu guys. Kalian jangan lihat Sudirman doang. Kalian jangan lihat SCBD doang gitu. Kalian lihat yang di tempat kayak gue, teman-teman gue enak banget ya, yang hidupnya di Jakpus, di Jaksel. Lo kenapa gak naik busway? Cuy, gue jalan ke busway itu butuh 20 menit. Iya lagi. Gue keburu telat ke kantor. Itu kadang aksesnya. Iya, gue jadi marah sedikit ya. Gue kayak sedikit dulu kan gue pejuang lingkungan banget kan. Gue kayak gue gak mau sia-sianya mempolusi pakai mobil dan lain-lain. Tapi gue telat mulu. Gue naik Transjakarta kan lama banget. Terus sekarang makin ruwet kan, udah jadwalnya udah gak ada dan lain-lain. Jadi agak kelihatan. Iya, agak kelihatan. Makanya ya masih banyak PR yang harus dibenerin juga. Dan salah satu yang gue push emang IKN terus dipindahin karena perkembangan itu Jawa sentris banget di Indonesia sebenarnya. Setidaknya kan kalau misalnya IKN dipindahin, Jakarta jadi fokus sebagai tempat pertumbuhan ekonomi, sebagai bisnis district. Meskipun kita udah bukan ibu kota ya, tapi kan nanti jadi DKJ ya, DKJ daerah khusus Jakarta. Tapi APBD-nya tetap paling gede. Jadi tetap tuh nanti, karena kan ya produktif banget ya di Jakarta di situ ya. Perputaran ekonomi di situ semua ya. Tapi at least nanti kan pas udah ada IKN, orang-orang bisa dapat lapangan pekerja baru loh di sana. Sekali Jakarta masih tetap dikawal, perlu dikawal dong anggarannya. Lapangan pekerja baru di sana berarti mau nggak mau ya warga Jakarta yang pengen kerja baru harus ke sana dong. Ya emang niatnya kan seperti itu, biar ada simbol pertumbuhan juga kayak kita nggak Jawa sentris lagi nih, tapi di Kalimantan juga udah ada. Jadi orang-orang tuh nggak fokus pindah ke Jakarta aja, tapi mereka juga ngelihat kalau misalnya di tempat lain yang bukan Jakarta pun mereka juga bisa dapat kesempatan yang sama. Kan sebenarnya kan selama ini yang selalu ditekenin itu orang-orang bisa dapat kesempatan yang sama atau enggak gitu. Nah itu ada kepadatan penduduk lagi dong. Tujuannya IKN gitu, biar ya Jakarta bisa lebih fokus lagi nih, akhirnya ngembangin jadi kota global. Jadi ngembangin ekonomi Indonesia ke depannya gitu loh. Kayak kita lihatlah di Amerika dan di negara-negara lain itu kan udah ada kan kota ekonomi. Terus ini yang ibu kota. Jadi dibeda-bedain itu distriknya. Oke. Sedikit berat ya. Sedikit berat ya. Ini gue banyak banget sih apa ya? Banyak banget yang gue terima informasi dari Zebi ya. Ternyata dari member JKT sampai ke dunia politik dan sekarang ya I want you. Masih hafal gak gerakannya? Dan masuk ke dunia politik sekarang caleg ya di PSI Dapil 2 ya. Ya, Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Cikoding dan Kepulauan Seribu nomor urut 3. Iya. Oke. Ini Jeb ya. Kan lu lebih mewakili anak muda banget ya, apalagi PSI ya, anak muda banget. Bisa dong lu kasih pesan-pesan buat anak muda sekarang nih. Ya. Siap. Jadi menurut gue paling penting guys, ingat hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, jangan karena hari kejepit kalian akhirnya gak ke TPS. Jangan ambil liburan, jangan staycation, jangan healing. Please guys, ini penting banget karena pilihan kalian nanti pas di TPS 14 Februari itu bakal nentuin 5 tahun kehidupan kalian ke depan. Dan ingat, gak cuma pilpres doang, kita juga milih DPR, DPD, DPRD dan lain-lain. Jadi lo tuh harus milih, lo harus tahu perwakilan rakyat lo yang bener tuh yang mana, yang punya program yang mana. Salah satunya bisa lihat program gue, bisa pilih gue Zebi Magnolia Pawas nomor urut 3, dan juga Pak Presiden dan Wakil Presidennya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke. Zebi Magnolia Pawas ya. Thank you Jeb udah sharing-sharing di CP2 Podcast ya. Gue juga banyak masukan dari lu semua ya. Ternyata banyak yang belum gue tahu dan lu udah memberikan informasi juga ke gue dan buat semua juga yang nonton di sini ya. Ya dari stigma anak muda yang anti politik dan lu menjelaskan ternyata politik itu penting ya. Oke, thank you Zeb. Ya, sehat selalu, sukses ya, semoga lancar nanti untuk kedepannya. Oke, CP2 Podcast. Thank you.